Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime nih guys, yang tentunya bertemakan kasmaran dan sekolahan. Nah, pastinya kalian sudah tahu kalau kita menyebutkan soal yang 2 poin tadi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas 10 rekomendasi anime romance bertema school nih guys, yang terbaik dan sudah rilis di tahun 2022 ini, yang tentunya untuk kalian para penggemar anime romantis cocok banget nih untuk kalian tonton. Nah, tapi sebelum kita ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys, dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Sono Biscuit Doll. Nah, untuk anime ini pastinya sebagian dari kalian sudah pada nonton nih, apalagi anime ini pernah viral beberapa bulan yang lalu. Dan untuk kalian yang belum tonton, anime ini bercerita mengenai Wakana Gojo, seorang pemuda yang ingin menjadi perajin hina ningyo atau boneka tradisional khas Jepang. Sayangnya mimpi ini hampir kandas ketika salah seorang teman masa kecilnya tahu akan hobi itu dan membuatnya menjadi sosok pemuda yang pendiam. Pada suatu hari ketika Wakana sedang menjahit kostum boneka di sebuah ruangan sekolah, ia bertemu dengan Marin Kitagawa, seorang siswi populer di sekolahnya. Ketika ia melihatnya, ia pun terkesan dengan kemampuan menjahit Wakana. Di sini Marin pun meminta pemuda itu untuk membuat kostum dari karakter video game kesukaannya dan menyatakan bahwa dirinya suka bercosplay. Nah, inilah awal dari perjalanan mereka berdua. Yang kedua, Karakai Jousu no Takagi-san Season 3. Anime ini menceritakan tentang persahabatan antara Takagi dan Nishikata yang berteman sejak lama. Mereka saling mengenal luar dan dalam satu sama lainnya. Namun di sini Takagi lebih memahami semua hal tentang kepribadian Nishikata, sedangkan Nishikata sama sekali tidak memahami dengan baik maksud tertentu yang dilakukan oleh Takagi. Namun di sini ada sisi di mana mereka saling menyayangi, ataupun mungkin bisa kita sebut mereka saling mencintai. Kita tidak bisa menebak apa yang akan mereka lakukan, namun akan indah bila semesta memberikan restu untuk mereka bersama menjalankan kehidupan bersama dengan sikap yang penuh dengan romansa. Yang ketiga, Kaguya-sama Ultra Romantic. Anime ini merupakan season ketiga dari anime ini guys, yang ceritanya sendiri melanjutkan kisah remaja SMA yang di sekolahkan elit Suchin Academy, yaitu anak yang bernama Shirogane Miyuki dan Shinomiya Kaguya, yang dinilai menjadi pasangan yang sangat serasi. Tapi mereka berdua enggan untuk mengakui perasaan mereka, dan terjadilah sebuah kompetisi yang menentukan siapa yang akan menyatakan cinta terlebih dahulu. Miyuki dan Kaguya masih mempertahankan ego mereka dan sama-sama enggan untuk menyatakan perasaannya terlebih dahulu. Padahal semua orang telah berharap pasangan sempurna itu bisa segera pacaran. Yang keempat, Otome Game Sekai Wa Mob Nikibishi Sekai Desu. Nah, untuk anime ini mungkin anime yang bertemakan game nih guys, tapi kita masukkan pada list ini karena anime ini mengandung unsur romantis yang bertema sekolahan guys. Nah, untuk anime ini sendiri menceritakan Leon yang merupakan seorang pekerja kantoran yang terjebak dalam game kencan setelah ia terjatuh dari tangga rumahnya. Pada awalnya dia berusaha untuk menyelesaikan game kencan milik adiknya, namun game tersebut sangat menyiksa dirinya karena terlalu memanjakan wanita. Setelah kesal dengan semua itu, ia pergi keluar rumah dan terjatuh dari tangga rumahnya. Ketika tersadar, dia berada dalam dunia baru yang ternyata adalah dunia game yang dimainkan tersebut. Yang kelima, Kawaii Deka Janai Shikimori-san. Anime ini bercerita tentang Izumi, yang merupakan seorang siswa SMA yang hidupnya penuh dengan kemalangan. Sejak dia masih muda, dia akan selalu pulang ke rumah dengan cedera.
Nah, karena sifatnya yang tidak beruntung, hari-harinya penuh dengan kejadian yang tidak menguntungkan. Sampai saat dia mulai berkencan dengan Shikimori, seseorang yang dapat menggambarkan Shikimori sebagai pacar yang sempurna, imut, menggemaskan, dan sangat mencintai Izumi. Namun dia terkadang tidak begitu menawan. Sebaliknya, dia menjadi pacar paling keren dengan cara yang paling menakutkan. Kehadirannya yang menuntut dan perhatian yang sungguh-sungguh untuk kesejahteraan Izumi tidak pernah berhenti membuatnya terengah-engah. Nah, dengan Shikimori yang imut namun keren, sekarang di sisi Izumi, hari-harinya yang tidak beruntung telah berakhir. Nah, dan di sini pacarnya membawa kehidupan yang penuh kebahagiaan dan kehangatan. Yang keenam, Komi-sanwa, Komyosu Desu Season 2. Nah, anime ini berkisah tentang seorang siswi SMA bernama Komi. Dia terkenal sebagai seorang siswi yang sangat cantik di sekolahnya. Dia memiliki rambut hitam dan panjang serta sikap yang anggun dan misterius. Maka di sini ia sangat dipuja oleh teman sekolahnya. Namun ternyata Komi memiliki kekurangan, yaitu tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Gangguan komunikasi tersebut muncul karena kecemasannya yang sangat tinggi sehingga dia tidak bisa berkomunikasi dengan lancar. Nah, disinilah bantuan Tadano yang merupakan teman sekelasnya Komi mengetahui rahasia Komi itu, dan kemudian Tadano berinisiatif untuk mengajak Komi menyelesaikan masalah komunikasi yang dia miliki dan mencari teman baru di sekolahnya. Yang ketujuh, Kakou no Linazuke. Mengambil latar waktu SMA seorang remaja bernama Nagi Umino, kehidupan Nagi sebenarnya biasa-biasa saja sebagaimana pria sebayanya. Akan tetapi, Nagi Umino selalu merasa memiliki perbedaan dengan keluarganya. Hal itu terus mengganggu pikirannya. Sampai akhirnya Nagi menemukan fakta yang mengejutkan. Di sini Nagi mengetahui bahwa keluarga yang selama ini ia tinggali bukanlah keluarga aslinya. Hal itu terjadi karena Nagi Unimo tertukar ketika masih bayi. Seiring berjalannya waktu, dia akhirnya bertemu dengan keluarga kandungnya. Nah, Nagi pun di sini bertemu dengan Erika Amano yang melarikan diri karena akan dijodohkan oleh keluarganya. Erika meminta Nagi untuk berpura-pura menjadi pacarnya agar perjodohannya bisa dibatalkan. Pada awalnya Nagi menolak, namun Erika memiliki sebuah kartu as yang membuat Nagi pada akhirnya mau untuk berpura-pura menjadi pacar Erika. Namun ternyata mereka berdua merupakan anak yang tertukar, dan sebenarnya yang akan dijodohkan dengan Erika adalah Nagi itu sendiri. Yang kedelapan, Gotobu no Hanayome Movie. Anime ini masih menceritakan Futaro Uesugi yang telah memutuskan untuk membimbing 5 gadis cantik yang malas belajar dan diambang kegagalan hingga mereka lulus. Nah, upaya sejauh ini telah membuahkan hasil. Kembar 5 itu mampu melanjutkan sekolah mereka hingga kelas 3. Masing-masing dari mereka menetap masa depan menuju kelulusan. Kembar 5 ini menyadari cinta mereka pada Futaro yang banyak, menghabiskan waktu bersama. Di sini masih melanjutkan perkembangan cinta si kembar 5 dan Futaro, dan melihat siapa sebenarnya pengantin yang akan mendampingi Futaro di pelaminan. Kisah komedi romantis kembar 5 pun mencapai babak finalnya. Yang ke-9, Heroin Tarumono. Anime ini menceritakan Hiyori Suzumi yang meninggalkan kampung halamannya untuk terus mengajar hasrat di bidang atletik, dan kemudian ia mendaftar di SMA Sakuragaoka, Tokyo. Dalam mencari pekerjaan paruh waktu, Hiyori akhirnya menjadi manajer magang untuk teman sekelasnya Yujiro Someya dan Aisou Shibasaki yang merupakan anggota dari klub idol Lip X Lip. Nah, di sini kita akan berfokus mengikuti perjuangan yang dihadapi Hiyori dengan sekolahnya, kegiatan ekstrakurikuler dan pekerjaan mengelolanya, serta grup idola Lip X Lip saat mereka tampil di atas panggung. Yang ke-10, Dance Dance Dancer. Kisah ini mengikuti seorang anak SMA bernama Junpei Murao yang sangat menyukai tarian balet. Ia terpesona pada pertunjukan teater yang menampilkan sosok balerina lelaki yang menari dengan anggun. Namun di sini ia terpaksa berhenti menari setelah kematian ayahnya karena Junpei merasa ia harus menjadi seorang lelaki yang gagah. Dia mengikuti saran pamannya
dan kemudian Junpei pun bergabung ke sebuah tempat senam bela diri. Nah, pada suatu hari murid baru bernama Miyako Godai, seorang anak perempuan dari pemilik studio tari balet, menyadari kemampuan dan ketertarikan Junpei dalam seni balet. Nah, di sini ia kemudian menawarkan Junpei untuk bergabung dengan mengikuti festival asosiasi tari. Nah, itu dia guys, 10 anime romantis bertema sekolahan yang terbaru di tahun 2022 ini, yang tentunya sudah bisa kalian tonton guys. Nah, dan untuk kalian yang punya rekomendasi lain untuk anime romantis bertema sekolah lainnya yang sudah rilis di tahun 2022 ini, boleh kalian lempar ke kolom komentar guys, supaya teman-teman kalian yang belum tonton bisa tonton juga tentunya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, jangan lupa guys diklik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga diklik loncengnya, agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan donghua lainnya. Oke guys, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.